Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang iNews. Saya masih bersama Pak Wira, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Nusa Tenggara Barat. Kita masih ngobrolin tentang UMKM di tengah pandemi. Ya, Pak Wira tadi sudah disebutkan langkah-langkah ataupun upaya dari pemerintah ya untuk bisa tetap mengeksiskan ataupun mengembangkan UMKM di tengah pandemi ini. Selain itu, tadi JPS Gemilang sudah disebutkan, apalagi yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Ada beberapa langkah strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi NTB ya. Di samping ada JPS Gemilang, kita juga memberikan stimulus modal, terutama kepada pelaku usaha ultramikro. Jadi kemarin itu kita memberikan modal produksi bagi teman-teman UMKM, UMI istilahnya, usaha ultramikro itu sebesar Rp1 juta per UMKM. Alhamdulillah itu tersebar di seluruh di 10 kabupaten kota NTB. Kita memberikan bantuan Rp1 juta per UMKM. Kemudian kita juga memberikan stimulus modal juga kepada koperasi juga. Modal untuk menambah ekuitas koperasi dengan maksud bahwa koperasi ini mampu nanti memberikan pinjaman kepada anggota-anggotanya yang terutama yang memang punya usaha gitu ya. Jadi kepada koperasi juga kita berikan modal 10 juta per satu koperasi dari pemerintah Provinsi NTB. Nah kemudian begitu juga peralatan dan mesin ya kepada UMKM yang memang terkendala peralatan ketika ingin meningkatkan kualitas maupun kuantitas produksinya. Kita memberikan bantuan peralatan kepada UMKM kita. Sudah dilakukan pengawasan, hasilnya seperti apa dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu? Ya, alhamdulillah. Jadi karena sentuhan kebijakan pertama melalui JPS Gemilang itu merupakan suatu batu uji ya bagi teman-teman UMKM untuk meningkatkan kualitas produknya maupun kuantitasnya ya. Jadi pada saat JPS Gemilang itu tumbuh, kita baru tahu persis ya ternyata UMKM kita itu punya kemampuan yang sangat luar biasa ya untuk mencukupi atau memenuhi kebutuhan pokok masyarakat kita. Contoh, pengadaan masker itu kan diadakan oleh UMKM kita semua, Mbak. Jadi waktu itu masih terbatas UMKM, sangat terbatas masker medis ya. Nah sehingga kita mengadakan masker kain non medis ya dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Nah itu semua dibuat oleh UMKM kita sebanyak 1.200.000 lebih masker. Dan alhamdulillah karena dari awalnya sifatnya masih sederhana, sekarang berkembang menjadi masker modis. Jadi orang terutama bagi ibu-ibu itu menyesuaikan dengan fashion jilbabnya maupun kalau boleh saya katakan itu salah satu dampak positif adanya pandemi ini ya Pak Wira. Kemudian kemampuan produksi lain seperti APD, hand sanitizer ya, bahkan sabun pun UMKM kita tuh mampu memproduksinya. Artinya apa? Sesungguhnya ketika ada ruang yang baik bagi UMKM kita berikan, maka kemampuan UMKM itu sudah terlihat di situ gitu lah. Akan bisa terus berkembang gitu. Jadi dampak dari pandemi Covid ini memberikan pembelajaran bagi UMKM kita bahwa untuk bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya ya untuk terus bertahan dan membuat variasi produknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Begitu juga dengan teknik pemasarannya gitu. Kami selalu mendorong. Jadi ketika masa pandemi ini mobilitas orang dibatasi gitu ya, maka alternatif pemasaran secara online itu sebuah keniscayaan. Betul sekali. Dengan memanfaatkan teknologi digital yang ada gitu kan hampir semua orang sekarang punya HP. Ya kan? Maka kami mencoba mengajak dalam setiap kesempatan pertemuan dengan teman-teman UMKM ya. Itu jangan hanya mengandalkan penjualan atau pemasaran melalui offline saja. Meletakkan barang produksi itu hanya di warung atau di kiosnya gitu, di tokonya, tetapi harus sudah mengcombine dengan penjualan secara online tadi gitu. Malah sekarang lebih banyak online sih Pak Wira. Iya benar, karena orang sekarang bisa belanja dari kamar tidur, memesan makanan, memesan kebutuhan sehari-harinya kapan saja gitu kan dan di mana saja. Kalau ada ruang pemasaran ataupun wadah pemasaran misalnya dari marketplace di media sosial itu kan memang sudah tersiapkan di sana. Kalau dari pemerintah apa yang sudah disiapkan? Mungkin ada wadah-wadah tersendiri? Iya ada. Jadi pertama kita punya iShop di Laut Perdagangan, punya market NTB Mall. NTB Mall. Ya, itu kalau itu dari Dinas Perdagangan ya Pak? Dinas Perdagangan, tapi mewadahi juga teman-teman UMKM gitu ya.
kebetulan kan memang tusi dari pedagang kan membantu untuk pemasaran produk-produk UMKM kita, bahkan bukan hanya di dalam daerah saja tetapi keluar daerah, bahkan ekspor gitu kan. Itu difasilitasi oleh teman-teman perdagangan, sehingga memang kita letakkan di sana. Kemudian di kita sendiri di Dinas Koperasi UKM ada namanya galeri UMKM. Jadi marketplace UMKM juga berbasis website. Di situ juga kita tampilkan produk-produk UMKM kita sampai dengan harga dan nomor kontak UMKM-nya gitu ya. Nah, jadi tersedia di situ bagi teman-teman UMKM, dan itu gratis, tidak dipungut biaya serupiah pun. Yang Respon penting, pelaku UMKM bagaimana? Alhamdulillah mereka banyak menampilkan mereka sangat senang karena apa? Karena mereka tahu bahwa ternyata yang membeli itu bukan hanya di Kota Mataram saja. Ketika dia berada di Kota Mataram, ternyata dari Lombok Tengah, dari Lombok Timur itu ada pembelinya. Dan kemarin disampaikan kepada kami, begitu selesai mereka mengikuti BIMTEK tentang pemasaran berbasis IT gitu ya, yang kita selenggarakan beberapa minggu yang lalu, itu udah langsung mereka rasakan dampaknya gitu ya. Bahwa ternyata pembelinya nih Pak bukan hanya di Kota Mataram, ada pesan dari Lombok Timur, dia bilang gitu. Nah, permasalahan sekarang bagaimana harus mereka persiapkan untuk metode pengiriman. Saya bilang it's no problem pengiriman kan. Sekarang sudah tersedia juga pakai jasa-jasa pengiriman ya kan, baik itu dari swasta maupun dari lainnya gitu. Baik, intinya kedepannya mungkin sosialisasi ataupun BEMTEK akan diperbanyak ya Iya, Pak Wira. Betul, ya? memang tujuan kita untuk meningkatkan kapasitas Baldem melalui kegiatan BIMTEK dan Diklat ya. Oke, nanti kita lanjut lagi bincang-bincang kita Pak Wira, kita jeda kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.